Ditelepon! Ditelepon! Ditelepon siapa ini gua? Aduh, bentar Pak, lagi main. Kalau LDR dan literally lu nggak pernah ketemu sama sekali, Iya, susahnya adalah lu harus jeli. Lu harus punya HP yang kira-kira lu bisa tahu kalau misalnya dia nelpon, dia itu arah mulutnya naik turun apa enggak. Contoh. Ambil gak sih, lucu soalnya. Lucu, mata lu meletek, nenek lu kiper, bapak lu kawin lagi. Anco, keyboardnya apa ya, Cok? Gimana kabarnya pada? Sehat? Aman, lancar, terkendali? Anjay. Gimana, udah putus? Iya. Jumat Kliwon sering disebut malam keramat karena makhluk gaib yang keluar lebih banyak pada hari tersebut. Sehingga banyak orang tua yang melarang anaknya keluar pada malam tersebut karena bisa diculik wewe gombel dan kuntilanak. Kalau kita mau logikakan, masih bisa kita logikakan kayak anak kecil jangan keluar malam, takutnya diculik gitu kan, dulu banyak culik kan. Terus arwah leluhur kembali ke rumah. Waduh, kalau ngontrak gimana? Ini kan kontrakan. Kita juga nggak tahu lagi leluhurnya dari yang gua kontrakin atau pemilik sebelumnya. Konon katanya arwah leluhur kembali ke rumah saat Jumat Kliwon untuk melihat keadaan keluarganya. Terkadang bagi orang yang percaya saat malam ini akan ada sesaji seperti bunga mawar maupun lauk yang disukai arwah. Ini yang kakung sering lakukan di rumah yang di kampung. Iya. Kalau rumahnya udah digusur gimana? Lo sedih. Kalau rumahnya digusur gimana? Iya juga lagi. Bayangin pocong loncat. Loncat jauh kan, dari makam ke rumahnya. Waktu nyampe rumahnya udah jadi mixue. Ya. Akhirnya pesan satu. Mbak satu. Mbak yang jaga lari. Pocong. Wajar gak sih cintai orang diam-diam tapi dia udah punya orang lain? Enggak lah. Find your own happiness, man. Untuk apa kita memperjuangkan sesuatu yang tidak memperjuangkan kita balik? Apalagi yang kita perjuangkan ini sudah punya yang diperjuangkan sendiri. Udahlah, find our own happiness. Meninggal di malam Jumat. Mistos apa sih? Mitosnya orang yang meninggal saat malam Jumat akan berkaitan dengan keberuntungan bagi mayat tersebut. Konon katanya orang yang meninggal tepat pada malam Jumat bisa terhindar dari siksa kubur. Waduh, kok gitu ceritanya? Kalau bisa terhindar dari siksa kubur, semua orang ngecit. Kagak ada yang pengen meninggal duluan. Kagak ada yang pengen meninggal Senin, Selasa, Rebo, Minggu. Ya elah, libur-libur meninggal. Kok ada yang namanya warna hijau, ngubah warnanya gimana sih? Wow, sederhana sekali. Merubah warnanya adalah dengan membership di channel ini. Mulai dari 9.900, kamu bisa menikmati konten-konten eksklusif dan nama kamu akan berubah menjadi hijau di live streaming TNM ke depannya. Terima kasih. Wow, mantap. Bagus. Selamat malam, Bang. Kenalin, nama saya Estu. Saya mau cerita dikit soal Setelah itu pergilah saya ke ruang administrasi buat nyicil-nyicil beberapa kerjaan administrasi yang mungkin belum terkerjakan. Irfan pergi, men. Gue nggak tahu Irfan kemana. Kalau itu editan, saya tahu, tapi seram. Saya skip. Yuk lanjut. Bang Andri, kirim link yang serem. Viewer ngirim link serem, Bang. Itu tuh. Iya ya. Gue minta dikirimin yang serem-serem, kira dapet yang serem, gue tutup mata, gue close. Kalau tadi masih berani, soalnya tadi masih ada Irfan. Sekarang kagak ada Irfan, kagak tahu kemana. Gue takut. Bang, udah bang. Bang, horor. Apa tuh?
Ah, ini mah sengaja anjing ah. Cepat lepas cepat kumpul cepat ya lah. Astagfirullahaladzim. Dia naik ini sebenarnya. Dia cuma naik. Astagfirullah. Maaf guys. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melihat anaknya dan mendengar sesuatu yang tidak jelas, itu suara saya. Tadi kaki saya sakit, jadi saya kayak mijat kaki saya sendiri terus kayak yang wah gitu ya. Jadi bapak ibu mohon dimaafkan sekali lagi. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Waktu itu gua dan kedua orang tua gua pergi ke Surabaya buat nganter ayah gua berobat. Setelah urusan di Surabaya selesai, kami pulang lewat tol. Di waktu yang udah sore. Jarak Surabaya ke Pasuruan lewat jalan tol memakan waktu 1 jam. Ketika seperempat jalan, terdengar suara tol. Akibat mencepelekan mitos. Siapa di sini yang pernah dengar mitos kalau misalkan duduk nggak boleh apa? Pintu, iya di pintu. Ngeblank bos. Jam 6 pagi pun tiba, kami berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan. Namun Oce tidak kunjung tiba. Dan kesal menunggu, aku pun pergi ke rumah Oce. Sesampainya di rumah Oce, aku pun memanggil namanya. Oce. Ini tipikal anak zaman dulu ya. Kalau pengen nyamper temannya, manggil. Oce main yuk gitu. Enggak yang nge-WhatsApp, gue udah di depan nih. Teknologi kok mempersulit orang. Kalau udah di depan rumahnya, panggil. Depan rumahnya kok nge-WhatsApp. Suasana di sekitar pohon tersebut berbeda dengan suasana saat kami mendaki sebelumnya. Hutan yang tampak ramai kini seketika hening. Setibanya di pos 1, aku merasa sudah aman. Karena aku kira kami tak mungkin diikuti sejauh ini. Namun sial lagi dan lagi, tiba-tiba Oce menarik lenganku dan menyuruhku untuk lari. Saat aku melihat ke belakang, aku melihat banyak sekali makhluk goib sedang menatap kami. Aku melihat banyak sekali sosok seperti Mr. P, Pocong, yang berbaris seperti mau lomba lari. Untuk Samanul ya. Saya kan kalau ini tangannya. Ini boleh nggak sih di YouTube? Tangannya nakal banget, lanangan gatel. Idi. Nggak boleh ya kawan. Tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu di ruang publik. Karena itu mengganggu ketentraman dan kenyamanan bersama. Itu satu. Lalu sepertinya terlihat si cowoknya maksa. Lanangan gatel, orang-orang yang otaknya setengah. Langling aja, buset dah, astagfirullahaladzim. Kata gue tangkep. Semua pengen ditangkep. Gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama Exmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makannya mie instan. Kalau mau nelfon bisanya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Kalau aku udah gede, kayaknya pertama kali kita ngeliat iklan ini tuh kita ngerasanya cuman kayak yang ini curhatan bocah gitu. Cuma buat lucu-lucuan gitu.
Tapi kalau dipikir-pikir sekarang tuh kayak sedih men. Dulu pas pertama iklan itu keluar, gue senyum-senyum mikir hidup bakal kayak yang diomongin anak-anak itu. Sekarang pertama kali lihat iklan itu setelah bertahun-tahun langsung air mata. Bang please gimana caranya biar nggak gampang baper nggak gampang baper in romantic way. BTW gue cewek, oke. Nah gimana ya? Cewek gimana? Gue cowok, gue tidak bisa mewakili perasaan cewek. Gimana cewek-cewek yang lagi nonton? Bagaimana caranya biar nggak gampang baper? Kalau cowok kan sederhana ya, sok jual mahal aja, sok cool, sok dingin gitu. Tangan ditaruh kantong, kantong ditaruh kaki, kaki ditaruh di kepala, pundak lutut lagi. Nah. Jangan berekspektasi apapun terhadap dunia. Kadang tuh gitu kan. Yang gue takutkan adalah lu bapernya karena sering beranggapan disenyumin, terus lu langsung mikirin, wah catering makanan buat nikahan nanti gimana ya gitu. Jangan. Cuekin aja. Pokoknya jangan gampang termakan sama rayuan-rayuan mulut-mulut buaya. Di sini banyak buaya-buaya gatel di sini. Bisa lu lihat buaya-buaya ini. Mulutnya manis tapi hatinya manis juga dong. Wah, saya baik, saya membela kalian ya. Cewek juga beda-beda soalnya. Kalau yang dikit-dikit baper sulit juga. Anggap aja diri lu itu gak seberapa, lu itu gak istimewa, ada jutaan cewek yang lebih baik dari lu. Tapi itu nanti jadi takutnya jadi menurunkan kepercayaan diri. Cara terbaiknya adalah, menurut gue ya, anggap aja nih orang friendly ke semua orang. Udah sesimpel itu. Jadinya lu kayak akan nahan-nahan nih. Wah kalau gue baik-baikin dia banget, dia bakal jadi pacarku nggak ya? Oh ternyata dia emang baiknya ke semua orang gitu. Yakin aja kalau si cowok ini baiknya ke semua orang gitu. Soalnya kadang kayak kita merasa, wah nih dia PHP, tapi ternyata dia nggak PHP. Kitanya aja yang berharap gitu. Jadi sebut aja saya Nadia. Wah, siapa nama panjangnya? Nadia kekasihku. Bilang pada sepi ya. Biasa Windu, Irfan Ara gitu. Sepi ya kalau nggak ada yang nyautin gitu, kayak hampa banget. Terhitung dari semester 1 bang, saya orangnya nggak gampang gaul sama banyak orang. Tapi berhubung kami sekelas, jadi sering ketemu. Awalnya sih lebih ke penasaran aja, karena tampilan dia beda dari yang lain. Mau jelasin spesifik, jujur takut ada yang kenal. Jadi cuma saya bilang beda aja ya, intinya dia cakep lah. Ya, bukan bedanya berarti, cakepnya ya. Beda tuh dia ke kampus pakai sepatu futsal, pakai celana ungu, baju oranye, topinya pakai topi partai, itu baru beda. Gara-gara ganteng aja kan ya. Bilang aja cakep sih, kenapa sih? Nggak apa-apa tahu kalau bilang cakep juga, emang kenapa sih? Mama sempat beberapa kali ngeledek saya pacaran sama Badrun. Jujur di situ seneng sih. Soalnya berasa udah ada restu kalau saya mau sama Badrun. Tapi karena masih kehalang niat saya yang emang mau fokus kuliah dulu, saya belum siap bikin hubungan kami serius. Alah. Kalau ditembak juga mau. Alah. Kenapa sih kita ya? Gua apa kita sih gue bilangnya? Saya kayak bitter banget sama hidup dah. Selama penghabisan perkuliahan online, saya bener-bener ngejauhin Badrun. Tapi tolong diingat di sini, saya nggak sampai cut off dia, saya nggak unfriend Facebook dia, apalagi blok WA dia. Tapi gini deh, emang cara terbaik untuk putus adalah dengan ngeblok-blok gitu ya? Kalau gue juga sih, technically speaking gue juga sih. Tapi ini kita berdiskusi secara terbuka ya. Nggak ada cara lain kan selain itu gitu. Bukankah salah satu kebahagiaan kalian adalah dengan lu bikin story, lu happy, terus si orang ini ngelihat story lu terus kayak, mampus gue udah bahagia, mampus gitu. Bukannya gitu ya? Iya gak sih? Cara terbaik emang harus gitu Bang. Jadi kayak bener-bener gak tahu kabar apa-apa, jadi gak mikirin. Setuju sih. Waktu itu badannya cukup kecil di antara anak-anak sekelas. Segini. Sama kayak anak-anak SMA pada umumnya yang ngebikin circle ketika udah ketemu sama temen cocok. Pada saat itu juga kami berempat tanpa sadar udah ngebikin circle sendiri. Nah, Ipul Jembeng, coba tebak apa yang sekiranya akan terjadi dalam sebuah kasus percintaan dalam satu lingkup persahabatan. Nah, masih di semester 2, Andi cerita ke gua kalau dia suka sama si Meira.
Yang mana kondisinya gosip antara gue sama Meira lagi hot banget. Oh, jadi temennya dia si Andi bilang suka sama Meira, padahal Meira selalu gue antar jemput gitu maksud lu. Setengahnya gue ngerasa nggak enak, tapi ya gimana lagi gitu kan. Tapi pada akhirnya si Andi berhasil ngedeketin Meira. Mereka jadi dekat, udah kayak orang pacaran. Tapi kenyataannya Andi digantungin sama si Meira. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lu nggak apa-apa ngirim email kayak gini? Dikubur di mana? Sampai suatu ketika Rizky, pacarnya Putri, ngirimin pesan via WhatsApp yang intinya nyuruh gua untuk ngejauhin Putri. Kisah kasih ABG. Dia ngancem, astagfirullahaladzim, hampir kepleset. Dia ngancem kalau gua nggak ngejauh dari Putri, gua bakal dikeroyok sama gengnya. Wah. Cuma karena gua ngerasa posisi gua nggak salah, karena gua temenan sama Putri dan Meira dari kelas 10, jadi gua nggak mau nurutin kemauan tuh anak. Sampai suatu saat, satu temen gengnya beneran ngelabrak gua, padahal cowok anjir. Dan ngancem bakal bawa temennya lebih banyak lagi kalau gua nggak ngejauh dari Putri. Berani kok keroyokan rame-rame. One by one lah. Pasti yang ngirim email kalah. Ragu. Sejak saat itu gue sama Putri agak ngejaga jarak ketika di sekolah dan baru ketemu diem-diem ketika pulang sekolah demi keselamatan bersama. Selamatan lu kali. Mendekati ujian, Meira lebih jarang ikut main karena ada urusan yang harus dia selesain sepulang sekolah. Sedangkan gue dan Putri ngambil les ujian SMA di tempat di tempat yang sama. Jadi ya gue dan Putri lebih sering keluar berdua. Akibatnya, suatu hari Meira mutusin untuk keluar dari circle karena ngerasa kalau gue lebih sering main berdua tanpa menduliin dia lagi. Sama kayak Andi, akhirnya dia keluar grup dan jadi jarang komunikasi bahkan ketemu sama gue. Gak lama setelah Meira, ternyata Rizky pacar Putri ketahuan sering diem-diem main sama salah satu temen ceweknya. Dan yang bikin Putri marah, setiap Rizky itu jalan sama cewek lain bilangnya ada urusan terus HP-nya off. Rizky bisa ketahuan karena ada temennya Putri yang ngeliat Rizky jalan sama cewek di pasar malam. Akhirnya Putri mutusin Rizky. Aneh banget. Si Rizky ini ngancem yang ngirim email dengan bilang kayak, lu jauhin gak cewek gue? Daripada gue keroyok lu mati lu gitu. Tapi si cowok ini ketahuan ke gap selingkuh. Belum kita thank you nanti juga. Tapi selingkuhnya ke pasar malam. Iya, kagak ada modal-modalnya bocah. Kemana kek? Temjon gitu, Temjon. Akhirnya tersisa gue dan Putri. Hubungan kami cukup dekat sebagai sahabat. Gue yakin di sini banyak orang yang percaya dengan kalimat persahabatan seorang laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin terjadi. Cepat atau lambat salah satunya pasti baper. Dan itu terjadi sama gue. Lama-kelamaan gue baper. Dan tanpa gue sadar gue jadi suka sama Putri. Tapi gue selalu pendem perasaan itu karena gue takut kalau hubungan persahabatan gue bakal hilang dan gak kayak dulu lagi. Sempat beberapa kali gue bercanda ngajak pacaran si Putri, tapi dengan bercanda juga dia nolak gue. Nggak bercanda ya, kayak gitu, dia nolaknya beneran. Apaan sih lu jijik ya, kayak gitu. Mampus. Sedangkan Putri kuliah di kampus yang ada di Jawa Tengah. Mungkin bisa dibilang sahabat tapi LDR. Iya. Sahabatnya self-proclaim, LDR-nya. Ada yang LDR guys. Mau diapain ini? Ada yang LDR ini lah gitu. Kami cuma ketemu paling banyak setahun 2 kali. Iya setahun 2 kali. Itu ketemu apa pergi ke Dupan? Akhirnya gue putuskan untuk nemuin dia langsung. Gue bilang kalau gue bakal datang. Di situ dia bilang oke, nanti bakal ngajak temennya dia. Di situ gue agak kesel karena ternyata bakal ada yang ganggu. Tapi ya udahlah, yang penting bisa ketemu. Apaan sih? Men, dengan dia bilang kayak di situ dia bilang oke, nanti bakal ngajak temennya dia. Dia gak suka sama lu. Ini dipakai nih rambut. Gimana sih? Pasti lu pikirannya udah jorok kan? Sampai pada waktunya gue ketemu dia. Ketika gue sampai di kotanya, kebetulan dia ada kelas tambahan, jadi dia gak bisa jemput gue. Akhirnya gue pergi sendiri ke hotel yang udah gue pesen. Besoknya gue ketemuan sama dia dan temennya. Kita pergi nonton film. Setelah nonton, kita nongkrong di salah satu tempat di sana. Di sini gue baru tahu fakta kalau ternyata Putri udah punya pacar. Iya. Gue sama sekali nggak tahu soal dia punya pacar karena dia nggak pernah cerita. Setelah tahu hal itu, gue minta tolong temen gue untuk pura-pura telepon gue biar gue bisa pergi dari situ. Sampai hotel gue langsung reschedule tiket dan pulang lebih awal. Iya.
Gue bilang ke Putri kalau ada kerjaan mendadak dari tempat magang, jadi harus balik lebih awal. Sejak saat itu gue belum komunikasi lagi sama Putri, walaupun sebenarnya ada banyak banget pertanyaan di kepala gue yang ingin gue tanyain ke dia. Ya kurang lebih itu cerita dari gue. Sangat drama sinetron sekali bukan? Sampai sekarang gue masih ngerasa kecewa dan sakit hati serta bingung harus gimana. Lu kenapa kecewa sama sakit hati? Lu tuh kecewa sama ekspektasi lu sendiri, men. Oh, gitu. Kenapa kita ngomongin orang yang lagi patah hati ya? Maaf. Pesan gue buat teman-teman yang ngedenger atau ngebaca cerita ini, bagi yang punya perasaan sama seseorang, segeralah sampaikan sebelum seseorang itu diklaim oleh orang lain. Lah, sepertinya yang lebih tepat adalah bagi yang punya perasaan sama seseorang, pastiin dulu dia suka sama lu atau enggak. Lu ngedeketin dengan cara yang baik-baik. Kalau sama-sama suka, tembak. Kalau dia kelihatan ngejauh dan gak suka sama lu, ya lu sadar diri. Jangan berekspektasi lebih. Berhenti menyakiti dirimu sendiri dengan tetap melakukan apa-apa yang tidak kamu yakini, kawan. Woi, uget. Cowok-cowok gabut, gak punya kerjaan, pengangguran, najis. Tahu nggak? Bahkan aku udah sejujur mungkin bilang bahwa aku risih di chat dia terus karena seolah kita pacaran yang senantiasa aku harus mengabarinya. Padahal toh ketemu aja nggak pernah. Dan entah mungkin dia marah, akhirnya dia ngelakuin hal yang paling aku tidak sangka. Dia memakai fotoku dan mengedit sebaik mungkin agar terlihat seperti foto selfie bareng dirinya. Kok tahu kan udah diblok? Iya, aku tetap stalk dia pakai akun omku. Dan parahnya, dia memposting itu dengan caption anniversary yang ke 1 tahun, say. Idih. Sumpah jijik karena dia mengaku-ngaku bahwa aku pacarnya dan juga dengan mengambil fotoku seenak jidat. Dan yang komen di IG-nya dia juga kayak pada percaya. Karena serius bang, editannya mulus untuk bisa dibohongi. Aku di situ marah dengan mencoba chat dia untuk menghapus foto itu. Dan jujur, aku memaki dia dengan kata-kata paling kasar. Ya karena itu udah kelewatan. Sampai akhirnya hal yang terparah yang kubaca dari chat adalah, kamu di mana aja? Aku udah ada di daerah Tambun nih, dengan mengirim foto yang menunjukkan dia berada di Tambun. Jantungku langsung dak-dikduk. Karena demi apapun, foto yang dia kirim itu berada tidak jauh dari tempat tinggalku. Nih ya bang, dia tinggal di Kalimantan, langsung ke Pulau Jawa. Gimana aku nggak kaget? Dan ini di Tambun loh, gue tahu lagi Tambun di mana. Sumpah demi apapun, di cowok serem banget. Karena panik, aku takut dilacak sama dia. Jadi aku berjalan menjauhi rumahku dan aku reset HP-ku, menghapus akun media sosial dan juga mematahkan SIM cardku. Wah, ini trauma banget ini, gila. Ini bisa jadi pelajaran buat kita, tentu pelajaran berharga sekali. Jangan sembarangan memberitahu hal-hal sensitif tentang apapun yang lo miliki, nomor telepon segala macem, bla bla bla. Gue nomor telepon udah bener-bener orang-orang yang gue pengen tahu doang gitu. Ini adalah pocong, guys. Dan pocong ini akan menjadi sahabat kita terbaru, di mana pocong ini dikirimkan oleh salah seorang kawan. Karena ini sebenarnya bukan pocong biasa, melainkan pulpen. Wah, kayak gue punya tuyul, kayak punya pesugihan gitu loh gue. Aneh banget. Kenapa gue senyum-senyum sama pocong aneh? Bajunya kegedean. Lah. Tangannya gak mau masuk ya? Dia ngelos terus. Anak bayi. Ya. Anak bayi. A few moments later. Ini anak yang lain, namanya Supra. Supra tuh tenaganya gede banget ya. Lanangan-lanangan gatel. Diem. Nih. Oh, kaget. Cakep Fuji kemana-mana, cantik Fuji lah. Cantik Fuji kemana-mana. Oh, maksudnya dia lagi Tori Halilintar sebut dekat Aliyah, Mas Said, publik masih cakepan Fuji. Apaan sih? Inilah salah satu alasan yang gue sering kasih tahu ke elu. Jangan terlalu mengumbar apa-apanya ke internet terus terjadinya kayak gini. Orang-orang tuh merasa hubungan lu dan siapapun yang lu sayang itu diikut sertakan sih satu orang yang ngeliatin lu di internet gitu. Jadi seolah-olah dia ngikut dalam relationship itu, terus ketika ada sesuatu yang salah dia bakal marah-marah. Apaan lagi lah.
Nyekokin kucing lagi udah bang. Ya nyekokin kucing nanti. Oh iya masuk juga deh. Udah minta maaf, cepet banget itu gila perkaranya ya. Dia ngelakuin itu videonya katakanlah malam gitu, terus besok malamnya udah minta maaf nih, gokil itu. Makanya apa-apa dipikirin, goblok orang mabuk deket-deket kucing gitu. Kita nggak boleh mengomentari cara orang berpakaian memang. Tapi kayaknya gue mempertanyakan gitu. Kok lu mabuk lu alay banget sih gitu loh. Iya. Masa orang mabuk masih sempet-sempetnya megang HP bikin story, anjing semabuk-mabuknya gue tidur. Gimana sih? Iya, ada yang mabuknya rusuh. Muntah 11 kali terus tidur ya gitu. Gue nggak yakin mereka bener-bener mabuk sih perkaranya itu. Karena lu emang kenal teman-teman lu atau orang-orang yang mabuk sempat megang HP terus bikin story? Gue nggak pernah ketemu soalnya. Nge-tweet pernah, ada temen mabuk nge-tweet terus tweetnya tolol gitu kayak cuman titik koma gitu. Dia ngerasa itu adalah huruf. Gue ngetik gampang banget ya gitu, titik koma gitu terus di tweet. Temen gue mabuk teriak-teriak diguyur air seember malah berenang. Wah air. Padahal di teras. Apalagi hoax bilang kalau langit samar dan cantik ini adalah akibat limbah nuklir. Itu nggak ada hubungannya guys. Itu adalah hoax paling tolol. Hubungannya apa? Nuklir limbahnya dibuang ke laut tiba-tiba langitnya jadi oranye. Hubungannya apa? Nggak ada. Bang bahas yang lagi hot, Ibu Bayangkari dan selebgram maki-maki siswa SMK lagi magang. Oh. Dibatalkan di kasir aku nih. Yang batal kamu itu loh. Aku dari pesan kalau mau dibatalkan di kasir aku nih loh pesan, nggak mungkin nggak batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak. Kan emang ini kan nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin kamu. Jelas Mbak, anaknya Mbak. Siapa sih emang si cewek tadi? Mohon maaf aku di sini sibuk kerja jadi nggak sempat baca komen kalian. Luluk Nuril real ya Allah. Gua rada gitu sama orang-orang yang bikin sosial media tapi ada real-realnya gitu. Emang ada yang nggak real gitu loh, maksudnya emang seterkenal itu kamu gitu loh. Ya Allah. Nih, gue nggak suka sombong, tapi gue kesel dia pakai real. Kenapa sih? Dia udah centang biru, kamu belum. Oh iya juga. Centang birunya siapa tahu beli kan bisa beli centang biru sekarang. Iya, gue kaget pasti story gue di close friend gue masa banyak centang biru ya. Wah gila, internet gue bahkan menolak untuk buka story-nya, kenapa ya? Mereka kehilangan nyawanya karena tidak ada yang berani mengevakuasinya lebih awal. Sebenarnya gue skip sih ya, lebih ke gue skip. Ini yang kemarin di Meruya. Perkaranya juga gue tahu sebenarnya cuman karena ini perkaranya orang meninggalan, jadi kayak nggak bisa yang segitunya banget dibahas gitu. Lagian juga dia gangster. Gini, ketika dia gangster, lalu dia kecelakaan juga karena ditabrak kan ya? Dia nabrak. Oh dia nabrak, purely nabrak. Oh sial banget itu anjing. Dia pengen ngapain, ngebegal? Udah ngebegal apa mencuri gitu terus dikejar sama. Oh iya kan bener, dia dikejar gitu. Terus dia berusaha kabur, nabrak tiang, meninggal. Gangster meninggalnya nggak keren. Terus dia meninggal, nabrak tiang listrik. Dua-duanya luka-luka. Terus orang pengen nolongin takut kayak anjing megang celurit gitu. Dan ya gara-gara dia bawa senjata tajam itu nggak ada yang mau nolongin terus meninggal. Semuanya terjadi karena apa? Karena ya itu karma dari Tuhan langsung, algoritmanya cepet, dadir meninggal. Berharap apa? Maksudnya gue pun kalau ada di lokasi, lu pikir gue bakal ngapain? Paling kocak jalan udah. Kecuali dia orang baik lagi jalan terus sama ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di jalan, pasti ditolong kok. Tapi di Supra mah emang bajunya Cici kekecilan. Hidup lagi capek-capeknya malah kalah sama simpenan bos. Asik banget dibeliin laptop baru. Anak magang bukannya kerja, mana nggak nyangka akhirnya ngerasain ada office affair di kantor sendiri. Kasihan istrinya dong, lagi hamil malah diselingkuhin. Gila nih di grup ya. Gokil, respect nih teman-temannya nih.
Modelan gini mah habis promosi terus kerja bentar paling 3 bulan doang terus. Apa ini dia ngomongin di grup yang nggak ada si atasannya? Karena kan biasanya gitu kan. Di setiap kantor-kantor, gue nggak tahu nih di kantor ini ada juga atau enggak nih. Tapi biasanya di setiap kantor-kantor ada grup kantor yang ada bosnya, di mana anak-anak ini akan ngebikin grup yang nggak ada bosnya. Untuk apa? Untuk ngata-ngatain si bosnya ini. Tapi ketika si bosnya bilang A di grup B, yang lain pada siap gitu. Ngeliat gitu. Din Grogu baru saja mengirimkan dukungan 50.000. Bolehlah intip leaderboard sama Nul Aifkam. Sama Nul sama Din Grogu sedang ingin war. Dari kemarin. Lele Jonggo 34.567. Sama Nul, Grogu, wadaw, kalian punya penantang baru. Dan penantang baru ini menantang kalian. Udah jangan gitu ya. Gue jadi, tahu gak sih, gue tuh yang gak enak gitu loh. Gue tuh kadang gak enak kalau misalkan pada perang begitu aja. Gue takut apa yang gue kasih di streaming tuh tidak sebegitunya gitu. Gue pakai sorban, ntar gue pakai sorban. Enggak, gue kan abis nonton Jakarta Undercover kan, nanya-nanyain tentang orang-orang yang sekolah di sekolah internasional. Mereka tuh kayak speaking fluently in English gitu, terus kayak ngobrol kayak satu-satu segala macam, menceritakan tentang kehidupan orang kaya. Sekolahnya mereka Jakarta International School, JIS, masuknya 400 juta. Itu duit semua loh. Tapi kan sekolah dengan harga segitu ada Ya kualitas. pasti ada kualitasnya lah. Gak mungkin ketemu jam kosong tuh kayaknya tuh. Guru pasti, wah saya udah gajian, happy, masuk. Wah. Gak bakal ketemu jam kosong, ada guru lagi rapat, gak ada. Tapi sumpah pas minggu kemarin gue maba, temen gue ada yang dari sekolah elit, sekolahnya ada gor sendiri sama ada kolam renang. Terus gue kayak aja sekolah gue kolam ikan. Kalau nanti di salah satu video gue tiba-tiba bikin video kayak gini tuh kayaknya lucu gitu. Kayak pegang ya di atasnya. Hai selamat datang. Wih, sombong banget tuh ngeliat gue lagi di atas ya. Turun. Ntar juga jatuh lu, gitu. atau di sini. Hai selamat datang di video gue kali ini. Lu di mana? Oh lu lagi di bawah, makanya kalau lagi di atas jangan sombong gitu.